ketika semua ASN itu diberi jabatan, nama jabatan, itu yang pertama kali wajib ada adalah hasil kerja. Kalau hasil kerjanya nggak ada, yang lain jangan diteruskan. Berarti ini harus dicek lagi. Kok bisa tidak ada hasil kerjanya? Nah, proses mengidentifikasi ada tidaknya hasil kerja itu dilakukan di kegiatan manajemen yang pertama, yang pertama namanya analisis jabatan. Semua 500 sekian kabupaten kota itu pasti posisi semua dalam posisi otonomi daerah. Di era 20 tahunan yang lalu, 2001 Bapak Ibu, itu ada beberapa daerah yang memang menjadi percontohan. Tapi yang perlu kita ingat Bapak Ibu, apa yang membedakan antara suatu daerah itu menjadi otonom dan tidak otonom? Ciri dari otonom itu adalah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk melakukan proses perencanaan, proses bagaimana mensejahterakan masyarakatnya dengan mengurangi intervensi dari pusat. Kalau dulu namanya sentralisasi. Nah, terkait aplikasi SIPD Bapak Ibu, ini beberapa regulasi yang diklaim oleh Kemendagri kenapa kok kita harus menggunakan SIPD. Ada Undang-Undang Nomor 23 Pemerintahan Daerah, kemudian Perpres SPBE, kemudian SDI dan seterusnya itu. Nah, ada Permendagri 70 Bapak Ibu tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Yang sebenarnya di Permendagri 70 ini dulu mengatur tentang integrasi data. Jadi ada klausul yang menyatakan bahwa semua aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah diberi waktu 1 tahun untuk bisa terintegrasi dengan SIPD-nya Kemendagri. Sumber risiko ada yang dari eksternal, ada yang internal. Eksternal itu misalnya apa? Ini regulasi baru. Ini kadang kita ya Permendagri tentang pengelolaan keuangan gitu ya. Baru 2 tahun atau 3 tahun kita baru mulai terbiasa nih, baru berusaha menyesuaikan diri dengan yang baru, keluar lagi Permendagri yang baru gitu ya. Berubah lagi, ada proses yang berubah. Sehingga ketika regulasinya baru atau berubah, kita perlu penyesuaian lagi. Dan dalam proses penyesuaian itu biasanya rentan terjadi masalah gitu ya, rentan terjadi kesalahan. Ya.